Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tersimpan begitu dalam hingga pemiliknya memilih diam meski hatinya sedang berteriak meminta tolong. Setiap orang pernah memiliki masa kecil yang dipenuhi dengan tawa, kasih sayang, dan kehangatan keluarga. Namun, waktu terus berjalan. Saat tumbuh dewasa, tidak semua orang masih merasakan kehangatan yang sama. Ada yang harus menghadapi rumah yang perlahan berubah menjadi tempat penuh tekanan, pertengkaran, dan juga luka. Di tengah konflik keluarga, ia juga harus menghadapi kenyataan pahit dalam pendidikannya. Beban yang datang bertubi-tubi membuatnya merasa kehilangan arah dan hampir kehilangan harapan. Inilah kisah tentang perjuangan seorang mahasiswi yang berusaha bertahan di tengah konflik keluarga, tekanan pendidikan, dan pergulatan batin. Karena terkadang satu orang yang mau mendengar tanpa menghakimi dapat menjadi awal dari sebuah harapan. Dari gimana? Kenapa Barki pulang? Dari kerja. Kerja atau kemana? Dari tadi aku telepon tidak diangkat. Itu anak-anak butuh bapaknya di rumah. Untuk bagaimana anak-anak kak? Nah sudah bisa kasihkan perhatian semua. Itu Nasrul sama Justir semua bisa jadi sukses tanpa saya, tanpa ada kali samping. Masalahnya kamu tidak pernah mau tahu kondisi keluarga. Itu anak butuh perhatian. Hampir mi DO dari kampus. Mau tahu Ji itu? Anaknya mentor yang bermasalah. Iya, sudah Mi. Saya memang paling bermasalah di sini. Jangan bertengkar. Ana, iya. Kulihat tadi itu surat peringatan. Kenapa itu mau di DO? Tidak salah lihat Jaki Nanda. Kenapa tidak mau bicara sama saya? Kapannya ini? Tadi malam keluar itu surat sebenarnya. Nah sebenarnya permasalahannya di sini itu karena sering sekali Kak dibandingkan sama saudaraku yang kumlot. Dan tadi malam juga bertengkar lagi orang tua aku, jadi itu penyebabnya. Anak kenapa Ki? Sakit Ki? Tidak Ji, dia tidak kenapa-kenapa aja Kak. Jangan kira begitu karena kami hadir di sini. Khawatir Ki juga sama kamu. Iya, kami tahu Ji itu kondisi di rumah. Tapi apa lagi tuh? Iya, minta maaf Kak sama Jus. Iya deh, enggak apa-apa Ji, bukan salahnya kalian, karena kan ini permasalahannya sebenarnya karena mama sama bapak yang sering bertengkar. Jadi itu Mi, itu juga penyebab utamanya mau Kak begini. Baru dibanding-bandingkan Kak juga sama kalian, jadi itu Mi. Enggak perlu juga jadi kayak kami, jadi diri sendiri. Iya, IPK itu bukan ukuran satu-satunya. Kami tuh nggak mau kehilangan kamu karena kamu nggak mau minta tolong. Ana, ada konselor di kampus. Pernah jika saya ke sana waktu di titik terendah Kak juga mau ikut temani ke sana. Iya jangan Minanda, mungkin saya nanti ke konselor sendiriku. Besok surat itu harus kuambil. Surat yang selama ini paling kutakutkan. Saya tidak tahu harus sekuat apa saat menerimanya. Sedangkan membayangkannya saja saya sudah cukup sesak. Kamu yang pilih suratnya? Ya, nanti dengan dulu. Iya, sekarang Pak, saya semua ini. Kalau begitu keputusan kakak dari semua masa, tapi kami itu selalu berharap supaya kakak itu bisa mempertimbangkan yang lain. Ya, karena banyak sekali kita yang baru menyentuh saya yang bisa disesal dan tiga poinnya. Ya, kalau bisa terima dulu kan? Ya. Assalamualaikum. Selamat siang Ibu. Siang deh. Saya sudah melihat informasi bahwasanya
surat DO saya sudah keluar, jadi di sini saya ingin mengambilnya, Bu. Sebentar ya, saya cari dulu. Ini semangat ya, Dek. Iya, Bu. Kalau begitu saya pergi dulu ya, Bu. Kasih, Bu. Sama. Selesai Mika? Iya, selesai. Itu yang jadi kan? Tidak jadi, nanti kali menjadi kampus. Masih ada kesempatan tidak terlambat. Iya, tapi berapa tahun kita akan gimana ini? Ya, apapun keputusan kakak, kita juga kan bersaudara. Kita juga tetap mendukung kakak. Iya, terima kasih atas teman-teman. Ayo, pulang balik. Ayo. Akhirnya surat ini benar-benar ada di tanganku. Bagaimana saya harus menemui orang tuaku? Bagaimana cara menyampaikan semua ini? Apa mereka akan semakin menyalahkan lagi? Dan setelah ini, saya harus bagaimana? Kak. Iya. Tunggu dulu. Benar ini mobil surat DO-mu. Iya, Pak, benar. Apa memang pikir sampai begitu kok? Pikirin saya seminggu ini capek-capek ke sikunya kok. Baru begitu aja kok. Kenapa gimana masa depan ini lah kayak? Maaf, Pak. Mau kira kita mati selesai masalah. Jadi investasi kita berusaha kalau ada susahnya. Banyak juga masalahnya yang tidak ditahu Pak. Masalah apa saat ini seperti ini? Nah, Ya, apa masalah tanah? Capek, Pak, Bu. capek. Kenapa, Ki? Apa masalah tak? Capek kalau masalah kali bandingkan sama adik yang berprestasi, sedangkan saya gagal terus di matanya kalian. Begitu memang kenyataannya. Ini adekmu berusaha belajar kamu. Begitu Jiko. Sudah nih. Pergi mau ketemu kalian. Jadi, memang benar saya yang selalu jadi sumber masalah di rumah ini. Kata bapak, saya anak yang paling bermasalah. Dan kata itu selalu terngiang di kepalaku. Saya capek dan rasanya apapun yang terjadi ujung-ujungnya saya yang disalahkan. Dulu keluarga adalah tempat paling nyaman untuk pulang, tempat bercerita, dan tempat merasa aman. Tapi sekarang justru menjadi tempat yang paling membuatku terluka. Mungkin memang lebih mudah bagi mereka untuk menyalahkan daripada mencoba memahami apa yang sebenarnya saya rasakan. Dan semakin hari, beban ini terasa semakin berat. Saya benar-benar tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Ana itu? Ana! Ana? Ada si Pele di sini dari tadi. Kak cari-cari siapa yang di sini sendiri, Kak. Cari kak saja ketenangan di sini, Nanda. Kenapa Kiga? Masalah apa ke lagi, Ana? Masalah keluarga tak? Iya, masalah keluarga aku lagi. Kenapa? Mau tahu itu Nanda, saya itu di keluarga aku sering sekali kak dibandingkan. Panami kemarin bilang lagi bapak aku bilang pergi saja, jadi di sini kapan tempatku untuk pergi. Jangan begitu, Ana. Nggak baik begitu. Begitu memang orang tua. Mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Iya Nanda, karena bukan kamu rasai. Karena kemarin pasnya keluar itu surat DO ku, ada orang tua aku menunggu di depan gerbang. Baru di situ nama Raika. Mukir maluku kayak apa Nanda, banyak sekali orang lewat di situ tanpa pikir perasaan bilang bagaimana di Raika di situ. Bahkan salam saja tidak mau Nanda.
Bahkan di situ bilang pergi saja. Jadi maksudnya itu pergi apa? Jadi di sini saya itu aku pergi. Ana, memang tidak aku alami ini masalah, tapi kurasa apa yang merasa nah. Tidak Nanda, tidak merasa apa yang kurasa. Pergi Minanda, jangan ganggu. Jangan begitu nah. Atau ibu mau play sama saya, kasih ketemu sama ibu Aina. Tidak mau Kak, karena mungkin cerita Kak tidak selesai juga. Jadi nah, ayo pergi. Ayo boleh. Kasih Ana, karena mau jalan. Aku kok Ndaji Ana, Ndaji. Sini. Anda teman kamu masuk Kiana, ketemu di sini. tahu kan Anda. Ndaji, Beji itu konselornya, Beji. Masuk Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, duduk Ki. Makasih Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gita Rizky sebagai konselor di sini. Boleh ku tahu nama Kak? Perkenalkan itu nama saya Arna. Sama siapa di kesini? Bersama temanku Ibu. Mana dia teman Kak? Dua-dua Nama apa jenismu? ya. Dari mana Kiana? Dari Di mana tinggalnya Kak? di Bone. Oh, di Bone Jeki. Senang bertemu dengan Anda. Ana, kalau kuliah tegang sekali Ki, baru Ki pertama kali mau konseling. Iya. Jadi teman tak yang rekomendasikan Ki ke sini. Mau Ki boleh cerita masalah tak? Tak apa-apa Jana, kalau belum Ki mau cerita masalah tak. Kalau boleh ku tahu, misal ada masalah tak ini, apa dilakukan? Diam aja Bu. Jadi diam aja Ki. Kenapa tidak diceritakan sama teman tak? Sering juga cerita Bu, tapi ini takut aku membebani Ibu. Kalau diam Ki, baik-baik jadi rahasia perasaan tak? Jadi ngeganggu semua itu pikiran tak? Iya Bu. Pernah jadi itu cerita masalah tak sama teman tak? Iya Bu, pernah. Jadi ya kan, untuk sekarang untuk cerita masalah tak ini dia. Tidak apa-apa nah, kalau sebenarnya belum pergi mau cerita masalah apa, senang sekali kan juga bisa kita datang ke sini di ruangan ini untuk perbaiki masalah apa, ceritakan masalah apa, terus berbagi acara pandang kita. Betul lagi Bu. Iya. Jadi kapan bisa datang Kak Bu? Bisa besok, bisa juga bisa. Besok pagi Bu sibuk. Tidak Ji, mau kita datang besok? Iya Bu. Boleh. Kalau begitu Bu, kembali ke kalian. Ya, semangat tanah dan aku Akina. Iya Bu. Hati-hati anak ibu. Selesai Miana? Selesai Nanda. Bagaimana perasaan tak? Tenang-tenang, mau sedikit, tapi besok mau datang lagi kalau pagi. Jadi ikut teman pulang besok. Jangan Minanda karena nyaman mak juga sama Ibu Aina. Ayo pulang kita. Ayo. Assalamualaikum. Salam masuk. Assalamualaikum Ibu. Salam, mana duduk. Iya, terima kasih Bu. Ana, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah sudah mulai Bu. Siapa-siapa kita kasih Sendiri Bu. kenapa bantuan jalan kita minta? Karena ini Bu, kemarin teman Kak karena masih tidak percaya Kak sama Ibu, kayak masih malu Kak Ibu. Ini tenang Kak sama kita Ibu. Jadi sendiri Kak datang Ibu. Baik, karena senang juga bisa mendengarkan cerita anak. Kemarin kan anak bilang mau cerita masalah tak ini hari. Bagaimana siap Jeki untuk cerita masalah tak? Iya. Mungkin bisa dimulai dari yang paling buat perasaan tak itu terganggu. Baik Ibu, jadi yang paling buat Kak merasa terganggu ini Bu itu tentang kuliahku Ibu. Kenapa kuliah tak anak? Dikasih keluarga dari kampus Ibu. Mau tak orang tua tak? Iya Bu. Terus bagaimana perasaan tak itu hari pas
dikasih keluarga dari kampus. Sakit Bu. Waktu Natal orang tua Ata itu bagaimana? Memarahi Kak Ibu. Apa dia Bilang, kamu ini anak tidak memanfaatkan, memang kesempatannya dikasih. Harus memanfaatkan itu, mungkin tidak pakai uang Kak itu sekolahmu. Pasti sakit sekali waktu bilang begitu ke orang tua Ata. Iya Bu. Kalau boleh ku tahu Ana kenapa bisa tiba-tiba dikasih keluarga dari kampus? Karena jangan kamu masuk kuliah Ibu. Karena di sini dulu sering kurang orang tua bertengkar ke malam, jadi di situ dulu. Terus mereka juga dibandingkan sama adikku ini yang berprestasi. Kayak dibandingkan sekali Bu, kayak ini adikku tinggi sekali dilihat di matanya, sedangkan saya tidak pernah cukup di matanya. Jadi merasa kita tidak dihargai sama orang tua tak? Sebenarnya di sini pun jangan menghargai Kak. Cukup saja jangan membandingkan Kak sama itu saudaraku berdua. Nah, satu kegagalan itu tidak bisa menentukan bagaimana nanti anak kedepannya. Nah, menurut Ana nanti, bagaimana pandangan Ana terhadap masalah yang Ana alami? Pandangan saya Ibu itu, saya sudah mewajibkan orang tua saya, dan di sini saya akan lebih berusaha agar saya bisa membagikan mereka Ibu. Terus langkah apa yang akan Ana lakukan nanti? Saya akan meminta maaf kepada orang tua saya karena saya sadar bahwa kesalahan saya ini sangat besar, karena di sini saya sudah menyanyiakan apa yang sudah orang tua saya fasilitasi kepada saya Ibu. Saya juga ingin meminta maaf kepada orang tua saya, dan saya juga ingin membuktikan bahwa saya bisa membahagiakan mereka Ibu. Jadi Ana, dari permasalahan yang Ana alami, selanjutnya apa yang akan Ana lakukan lagi? Baik Ibu, selanjutnya insya Allah saya ingin membuka usaha Ibu, karena dari kesalahan yang sudah saya perbuat, saya ingin membahagiakan orang tua saya dan anak saya sendiri. Baik, karena itu adalah keputusan yang sangat tepat untuk Anda lakukan ke depannya. Baik, karena sekarang saya akan melakukan ringkasan proses konseling yang telah kita lakukan. Jadi kan di sini permasalahan yang Anda alami itu mulai dari Anda dikeluarkan dari kampus, dari kampus, permasalahan di orang tuanya anak, terus Ana yang selalu dibandingkan dengan adiknya Ana mengambil keputusan ingin meminta maaf kepada orang tua Ana dan memulai hidup baru dengan membangun usaha supaya bisa membanggakan orang tua Ana. Begitu? Dan proses ringkasan yang telah saya tadi sampaikan, kalau menurut Ana sudah pas, saya harap nanti ke depannya itu Ana bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik, bisa mengambil keputusan secara tepat, dan bisa lebih semangat lagi untuk jalani kehidupannya ya. Ya Ibu, sebelumnya terima kasih atas masukannya Ibu. Kalau begitu Ibu, saya izin pamit pulang Ibu. Iya Ana, hati-hati ya Ana. Buat ya Ana. Ibu, makasih Ibu. Ternyata menceritakan semua hal yang saya pandang sendiri bisa membuat saya lebih lega. Masalahku memang belum selesai. Saya masih harus menemui ayah dan ibu. Saya harus menghadapi kenyataan surat DO ini. Tapi setidaknya sekarang saya tahu bahwa saya tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Saya sadar kegagalan ini bukan akhir dari hidupku. Mungkin jalanku akan lebih berat dari apa yang kubayangkan, tapi bukan berarti saya harus berhenti melangkah. Dan untuk temanku, Nanda, terima kasih sudah menemaniku di saat saya benar-benar terpuruk. Terima kasih juga kepada Ibu Ainun yang sudah mendengarkan semua masalahku tanpa menyalahkanku. Rasanya sudah lama saya tidak merasa benar-benar didengarkan. Dan hari ini, saya memilih untuk tetap bertahan. Apapun yang akan terjadi nantinya, saya ingin belajar menghadapinya satu langkah demi satu langkah. Baik, terima kasih sudah mau berkumpul di ruang ini. Adapun maksud saya, yaitu saya ingin meminta maaf kepada Bapak sama Mama karena sudah menyanyiakan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
Kalau iya nak tidak apa-apa Ji, lain kali jangan begitu lagi. Ya, saya juga minta maaf karena kenapa selalu kau bandingkan sama saudara-saudaramu yang ini tanpa mendengar juga apa keluh kesah. Intinya saya juga minta maaf karena begitu sudah membanding-bandingkan, tidak memberikan support kepada Anu. Jadi insyaallah kedepannya kami akan lebih memperhatikan kalian bertiga. Itulah. Baik Pak, terima kasih. Melalui proses konseling individu, ia belajar menerima diri, memahami perasaannya, dan memberanikan diri meminta maaf kepada ayah dan juga ibunya. Dan dari proses itu, ia memilih untuk bangkit, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan memulai lembaran hidup yang baru. Pada akhirnya, konseling bukan sekadar membantu menyelesaikan masalah, akan tetapi juga membantu seseorang menemukan kekuatan untuk berubah. Sebab setiap orang berhak bahagia, berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan juga berhak melanjutkan hidup dengan harapan yang baru.